Halo guys, nama sakit berada di channel kami. Orang di bawah. Buku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sing menusah rahmat kita, kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari yang penuh mulia ini, hari yang penuh bahagia ini, Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini semata-mata hadirin yang mulia, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hana tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini sangat mahal sekali. Hidayah ini tidak bisa kita beli dengan uang rupiah, dengan harta kita tidak bisa. Dan siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, sahan ngasiasa Allah hidayah pada mudillalah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan hidayah kepada ini manusia. Nah, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala telah korbankan orang-orang yang besar ke atas permukaan bumi. Orang-orang yang mulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan. Siapa itu? Minan nabi, para nabi, para rasul. Yang telah Allah utus 124.000 para anbiya alaihi salatu wassalam ke atas permukaan bumi ini hanya untuk perkara hidayah. Bagaimana manusia hadirin mulia dapat hidayah? Guna kati manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini diutus Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum yang bangga dengan mayoritas, bangga dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga mereka menolak seruan daripada Nabi Nuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Nuh ini berdakwah siang dan malam. Inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Sesungguhnya aku menyeru kaumku siang dan malam. Orang berkata. Tetapi hadirin yang mulia, kaum Nabi Nuh ini mereka ini lari daripada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istrinya sendiri tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Begitu juga anaknya. Maka hadirin yang mulia, berapa lama Nabi Nuh buat dakwah? Lebih kurang 950 tahun. Maka ketika sampai 950 tahun Nabi Nuh telah seru manusia kepada Allah, hanya 83 orang yang taat. Nah, hadirin yang mulia, Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau sisakan satu orang kafir pun di dunia. Ya Allah, ika bahasa gawe nanti sarana anak manusia ke si kafir atas dunia ini meh unuh Engkau ya Allah. Saya ciri-ciri ke bahasa gawe. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kebesar kata Nabi Nuh, tosko kapal. Ditos kapalnya hadirin mulia gara tepi laut, tepi naikul. Tapi atas embur.
Yang kita ni gunung loser itu terus kapan. Hari ini dia haikat tentang potong burung. Inilah hadirin mulia bertentangan dengan akal manusia. Awalnya Nabi Nuh dia, anak harus perawat. Maka dibuat kapal. Hadirin yang mulia. Sehingga tiba masanya hadirin yang mulia, Allah perintahkan wahai Nabi Nuh seru kaummu. Maka disuruh semua 83 orang binatang-binatang berpasang-pasangan masuk semua. Maka ketika itu air hadirin yang mulia keluar bukan lagi dari tempatnya biasa. Air keluar dari batu, dari kayu, dari dinding, dari mana-mana keluar air. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan banjir lebih kurang 40 hari. Nah begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam seru kaumnya taat kepada Allah. Sehingga Namrud mengakui dirinya sebagai Tuhan. Memiliki pasukan tentara yang begitu banyak sehingga banyak antaranya seperti banyaknya nyamuk. Persenjataan yang lengkap, harta yang banyak, kekuasaan yang megah. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri yang memiliki senjata lengkap, pasukan yang hebat, pasukan yang lengkap, tidak ada seorang diri. Tapi di dalam Nabi Ibrahim ada iman, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan yang benar yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hancurkan kekuatan Namrud, Allah menangkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini hadirin mulia Allah tolong, Allah kirim satu nyamuk. Jika bahasa gawe lemih dikirim Tuhan sarah wae Namrud. Jadi lemis nipe hadirin mulia karena istana Namrud ini tutup rapat garis siap lemis pene. Maka lemis ni korbannya sarah ke PE ketemu mayu kuasa. Sawah ke istana nya mayu kuah niung Namrud. Mayu kuah niungnya mayu kotae. Maka Allah hinakan Namrud. Jadinya sakit dulu. Tamah hiket dia tamah sakit dulu. Cuman kita Tuhan pora jaga. Amia 2 Maka sakit dia. Selang setengah menit tahu dulu nak. Jaga. Maka anak terjadi, wahai menteri-menteriku, baris kami ni. Baris kita ni, baris kap. Ada apa Tuan Raja? Pangkuan dulu ni, sepatu ni. Bergantin. Bagus. Sakit dia. Kami wah. Wah. Hadirin yang mulia, sawah pecah dulu Namrud ni hadirin yang mulia, hanya ke darat mamuk nak. Lemis no. Ke darat lemis hari otak Namrud ni. Kena Allah Subhanahu wa taala wahai nyamuk, ya lemis. Karena kamu telah membunuh engkau musuhku gini. Kira-kira ganjar naik usaha kau hana merako. Dunia ni kau sakit kau merako. Kena Allah kelemis no. Ya Allah, daripada dunia engkau berikan kepada aku nemuan negara igantin kau kepek ku sesaram ini simpel tok no. Engkau jadikan lagi ya Allah seperti semula. Kesempatan kena lemis ni ke moyang rere kita. Entah tu rah store perusahaan baygon, perusahaan 3 roda dan lain-lain obat nyamuk mesti tutup. Entah lemis raja. Setiap lu tu harus store raya gue. Kesian. Tapi lemis pe merah hadir yang mulia. Ya tiga Nabi, igara dan nilai dunia ini. Nilai dunia ini isi Allah, sayap nyamuk. Ke bahasa gue, hana gerale, kepek nyamuknya arah nilai dunia ini sisi Allah. Gara segas, serat teguh air pe ya Allah kepada orang kafir. Tidak satu teguk air pun. Ini mah, kita semangat pada. Tidak satu teguk air pun Allah berikan kepada orang kafir. Lagi dia kena Nabi, ad-dunya sijinul mu'minin. Ad-dunya sijinul mu'minin. Dunia itu penjara orang kafir. Orang mukmin.
Tahu nang jemawah penjuru nyahi makanan terbatas, air terbatas, kebeluhan terbatas. Nah, wah penjuru. Jadi kita pewah dunia ini nyawa orang beriman terbatas hadirin yang mulia. Tidak boleh hidup sesuka hati kita memuaskan hawa nafsunya, tidak bisa. Wa jannatun kafirin, dan surganya orang kafir. Jadi dunia surganya orang kafir sebenarnya. Wah deh kita heran nih ke orang kafir nih buaya, rumahnya 10 tingkat, motornya 100. Wah deh heran nih ya. Entah memang wah surga yang dunia nih. Tanpa kesahe hadir yang mulia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan diazab selama-lamanya. Gunakan artinya selama-lamanya. Yo, jika selama-lamanya ini jarak akhirnya selama-lamanya artinya. Ika 60 tahun, 1000 tahun, 1 triliun tahun, oh ya ini batasnya. Hati bersyukur kita menjadikan Allah orang beriman. Jemaah pernah nucap waktu masa murid la ilaha illallah. Segar deh waktu akan nikah, nah ada kayak gini tengah nah. Sawah kini lo saya gara pernah sembiak, oh ya kematian gara sirik, insyaallah masuk surga. Ya untungnya kalimat la ilaha illallah. Entah guna si tidak beragama yang tidak ada agama di dalam diri, tidak ada iman. Oh ya selama wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kata Allah. Di tempat kau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Allah sangat berbaik. Maka hadirin tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman ini hadirin yang mulia, kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Dari janji di Nabi SAW, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah." Siapa mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayatnya, pasti dijamin masuk surga, pasti. Jadi sahabat-sahabat tengahnya ini diusahakan selama 23 tahun. Kalau di Mekah, Rasulullah SAW di kota Mekah 13 tahun, di Madinah 20 tahun. 10. Jadi Nabi SAW buat hadirin yang mulia, usaha agama, usaha memperbaiki iman, meningkatkan iman, sehingga Rum dan Parsi tunduk di bawah kaki sahabat. Jadi orang beriman itu lebih hebat daripada segala-galanya, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada seluruh makhluk di dunia ini. Mana bukti? Mesti kita buktikan hadirin. Jadi wahai hadis qudsi hadirin yang mulia, yang lebih hebat dari bumi itu apa? Besi itu. Apa lebih hebat daripada besi? Api. Api itu hadirin yang mulia bisa melelehkan besi. Walaupun bajan utoskan parang lawi pangur, tar keturi tepa jadi parang. Produk pangur, parang pangur. Repair. Lebih hebat daripada api nana, air. Tengon tsunami. Rumai rata bandaci. Lebih hebat daripada airnya nah, air bumi. Lebih hebat dari mana? Oh ya jemaah beriman. Jemaah beriman ini lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada bumi ini. Ibu tie, satu orang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketika gunung berapi meletus di kota Madinah, meletak kedorat lahare atau ya Tamim Ad-Dari ini dam sembiang, dam mana dan berzikir, beribadah di masjid. Ke Sayyidina Umar, wahai Tamim Ad-Dari, coba biar kau laharu ya. No, gini-gini ya. Wahai Amirul Mukminin, bukan engkau lebih berhak daripada aku. Aku ini anak kenekas ya. Atau aduk Tamim Ad-Dari. Karena diperintah Amirul Mukminin, maka mereka ini berangkat. Ya tadinya serbatnya hadirin mulia, hanya kiri laharna. Ibioe, arum serbatnya. Mayu kuah ni hanagrae. Wah libur daripada gunung Merapi tersebut sampai sekarang tidak pernah keluar lagi. Kesantik banget. Besok ini arah ke teknologi canggih kini. Ada teknologi canggih hari barat. Juga gunung Merapi meletus. Sibuk dari yang mulia. Gerak terselesai. Sahabat hadir melakukan Allah SWT menyelesaikan masalah bukan dengan makhluk, tapi dengan iman, dengan amal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Selesai masalah. Gempa bumi di kota Madinah, gemetar, bumi ini bergoncang. Ke Sayyidina Umar, wahai bumi, diam kamu gini. Gertak dalam piringnya dia mulai. Jika kamu bergerak atas perintah Allah, bergerak kan? Tapi kena mendiri sendiri mungkin doan. Ikerjap nih bumi ini Pak. Wahot bumi. Salah bersiul di arah-arah kalau teman gempa ini. Salah bersiul dia. Ya itu kuatan orang beriman. Saking hadirin yang mulia, dahsyatnya hebatnya kedua orang beriman hadirin yang mulia. Bekas Sayyidina Umar ini hadirin yang mulia. Dimulai setan demurung Sayyidina Umar. Bekas CP 40 berani lewat. Jadi kalau umpamanya Sayyidina Umar lewat di kampung Cempani itu saya, yang 40 berani lewat ya pasar gue. Wah dengan bekasnya benar-benar bahaya nih. Ya hiyo ya. Bahkan hadirin yang mulia satu orang khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu khalifah ini baju itu wow nih. Dang penjahit ini baju tahu kok lemak anu baju no. Jahit nih. Kok lu pora ini? Dang jahit iya. Ta 12 tegedek. 11. Maka hadirin mulia lu pula berdetek. Maka yengone ku mata lu. Wah mata lu perdu. Paham mata lu. Ngemari mengena, yang mana gane? Terang dia. Inilah kekuatan orang beriman. Nah di Mesir hadirin mulia kebiasaan daripada orang Mesir dahulu, yaitu ketika dikirim yaitu gubernur, tengahnya presiden, ini gubernur, tengahnya gubernur, ini presiden. Gerale Amr bin As. Jadi kebiasaan orang Mesir ini dalam kitab Hayatus Sahabat dijelaskan, pakaian ini tiap tahun turah sedian jemaah jero hanas beru. Kemudian itanu haniarang, dia pun kutub ini anak lain sungai Nil. Ket ibaratnya kan tumbal. Jika gerebun ya hadir yang mulia, maka sungai Nil ini kering. Gimana? Wah kebiasaan jahiliyah. Nya kita nipeh nuri ulu naik. Nya kaki naik gumpak, nuri ngake. Ya anu kulung corona, saya entah bui mape koni. Ya gua atuh nih dari berkah Allah. Syirik. Nah, di Mesir pa yang hanya oya. Oh, nyai lapor gubernur negara Amr bin As ni ku Sayyidina Umar, wahai yang ngerne hentikan perbuatan tersebut. Dikirimnya surat. Min Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sungai Nil. Jika kau mengalir atas kena mungkin ke dirimu, teduhan anak lain, kami tidak butuh kepada kamu. Tapi kalau kamu mengalir atas kehendak Allah SWT, mengalirlah kamu ini. Ditekara di surat ada Sayyidina Umar nanti sungai Nilnya hadirin mulia, tanbun peh langsung air ini mengalir sawah ke seluruh. Gerak nak kering. Dan jemaat tumpah nak raja sebelum hijrahna setiap tahunnya gereh bukti tumpah. Inilah hadirin mulia orang. Nah begitu juga hadirin semua berkenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mughirah bin Syu'bah, satu orang sahabat hadirin mulia, ketika terjadi hadirin mulia penaklukan kota daripada Persia, Kaisar Hercules, Rustum. Jadi waktu ya hadirin mulia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pasukan yang diutus oleh Sayyidina Umar. Sebelum perang ini ngetulis surat. Ditulisnya surat hana gerai Panglimu. Perang ni hana gerai menuju waktu negara superpower. Raja Persia, hana gerai panglima. Rustum dah. Nahnu, kami membawa pasukan yang mencintai mati sebagaimana kamu mencintai minuman keras. Oh yang baca surat pergi bentar. Hana gerai panglimu di orang kafir. Jadi waktu yang hadir melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi utus Mughirah bin Syu'bah, yaitu ketika tentara ini negara berhadapan, tentara Persia dan tentara orang-orang Islam saling berhadapan, maka Rustum ini minta dia satu orang utusan yang bijak, yang alim. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus yaitu Mughirah bin Syu'bah. Geh kira Rustum ni guna ke geh negeri kami.
Engkau dahulukan tetanggaan kami. Kamu ganti kami tolong. Kami tidak pernah berbuat buruk kepada kalian. Pergilah kalian. Kami gerem melarang anak-anak kabilah-kabilahmu kepada kami kuat oleh ini. Dia kena bergerak bersobat. Kami ke sini hadir yang mulia bukanlah semata-mata untuk perkara dunia. Liyukhriju min ibadil ibad ila ibadatillah. Kami datang kemari untuk perkara akhirat, untuk mengeluarkan manusia dari yakin kepada makhluk, yakin kepada Allah, dari menyembah kepada makhluk, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yakin kepada kehidupan dunia, yakin kepada akhirat. Hadir yang mulia. Maka tuan-tuan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya oleh Rasul, apa itu agama kamu? Bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Bagus. Dahulu kami, sebelum datang Nabi kepada kami berzina, membunuh, hubungan silaturahmi, bermacam-macam masih kami lakukan. Maka ketika datang Nabi kepada kami mengajarkan kebaikan, menghubungkan silaturahmi dan sebagainya, dan kami beriman kepada beliau. Maka hadir yang mulia, terakhir saya akan bawakan bagaimana kalau kami masuk Islam. Ini Rustum nih. Tak guna ke kami masuk Islam guna. Kami akan tinggalkan negeri kamu ini. Mulai kedudukan kami sama. Kedudukan orang Islam itu sama seluruhnya. Maka Rustum ini hadir yang mulia, panglimanya jenderal tertinggi ini musyawarah menuju pemuka-pemuka. Tetapi hadir yang mulia, mereka menolak untuk masuk Islam. Mereka menolak, bahkan mereka benci, memarahi, sehingga terjadi pertempuran. Maka karena kebencian mereka, Allah Subhanahu wa taala hinakan daripada orang-orang Persia dan mulia. Mereka kalah dalam pertempuran. Kenapa Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang Islam ketika itu menang hadir? Karena dalam diri mereka ada kekuatan iman. Dalam diri mereka hadir ada kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar. Oh ya amin. Pedang siamat orang kafir gegir tahu. Dia lepas orang Islam ni Allahu Akbar ucap ni. Trih. Kalau sahabat hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid ketika itu berperang. Wahai Rasulullah, sering menghadapi ayat ini. Karena dia mendengar hadis Nabi SAW, masalladil quraba walladil quraba masal hayy wal mayit. Perumpamaan orang mengingat Allah seperti orang tidak mengingat Allah, seperti orang hidup dengan orang ingat. Mereka kira orang mati gini. Jadi orang kafir ini pada ada orang mati, Pak. Orang seperti jasad tidak ada ruh. Karena orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gila hebatnya orang beriman. Semangatnya seperti itu, pemudanya, orang tuanya, laki-laki, perempuan, semuanya taat, semangat untuk agama. Nah, hadirin tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat hari ini telah pudar. Semangat hari ini telah hilang hadirin. Sehingga sunnah Nabi ditinggalkan. Sebagai masalah dari saya, tiada nasi zaman akan datang satu zaman Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, hidup di situ. Maka kena Imam Malik rahmatullah alaih, la yuslih hazim. Imam Malik rahmatullah mengatakan tidak akan pernah baik umat kurun akhir. Umat hari ini sebelum mencontoh perbaikan umat-umat terdahulu. Mesti kita contoh. Maka dakwahnya Bapak melakukan Allah Subhanahu wa taala mesti berkorban dan bermujahadah. Hari ini kita bisa juga berdakwah dengan media massa, dengan melalui macam-macam teknologi, informasi bisa ada yang mulia. Tapi Bapak melakukan Allah Subhanahu wa taala, mujahadah yang kita dapatkan ini berbeda. Kita berkorban dengan harta dan diri. Di dalam kitab Ayatul Sahabat dijelaskan orang yang keluar jalan Allah mengorbankan dirinya dan hartanya hadir yang mulia, ini pahalanya sampai 700.000 kali lipat. Beda. Harta terus diri kita korban, berzikir. Barang siapa yang berzikir dengan Allah dengan korban harta dan diri, sekali zikir itu 700.000. Apa dilahir? A'zamu darajatan indallah. Jadi orang yang berzikir dengan Allah ini A'zamu artinya besar, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 1000 derajat. Surga itu ada 1000 tingkat. Ada tingkat ini. Jadi orang fisabilillah ini, orang keluar dengan Allah dari mulia tinggi. Maka Bapak melakukan Allah Subhanahu wa taala rekreasi umat, kata Nabi, keluar dia. Jadi keluar dengan Allah Subhanahu wa taala besar sekali.
Berapa banyak hidayah yang Allah berikan kepada manusia asal orang keluarga. Hidayah kepada diri kita, keluarga kita, hadirin. Maka kata para alim ulama, dengan dakwah ini iman akan kuat. Jadi kalau kita buat dakwah iman kuat, buktinya para nabi, imannya kuat. Karena apa? Hari-hari cerita kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Yang cerita itu Allah Subhanahu wa taala, iman kuat. Dengan dakwah iman kuat, dengan hijrah hidayah akan tersebar. Dengan bergerak 124.000 sahabat, dunia di bawah telapak kaki sahabat. Mereka bergerak 124.000 jumlah sahabat, tapi dunia ini di bawah kaki sahabat. Bahkan makhluk-makhluk pun tunduk kepada sahabat, singa pun tunduk, air pun tunduk. Hadirin mulia. Rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke negeri Cina. Enggak kapal perang, ada kapal tapi pecah, hadirin mulia. Jadi sahabat itu Bapak enggak terkesan dengan suasana keadaan. Kapal pecah, hadirin mulia. Memang udah pecah kapalnya. Maka mereka sholat 2 rakaat, ambil wudu, sholat 2 rakaat, ucap takbir Allahu Akbar, berjalan di atas air. Nabi gak bersama mereka. Kalau Nabi Musa Bani Israil bersama nabinya di bawah air lagi, ini di atas air. Ini hadirin tuan-tuan melakukan Allah SWT. Jadi Allah akan berikan pertolongan hadirin mulia kepada sebagaimana Allah berikan para nabi dan sahabat kepada kita bila kita kuat bersama agama. Nah, tuan-tuan melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, intan surullah yansurkum, jadi Allah SWT. Jika kamu bantu agama Allah, pasti kata Allah, Allah akan bantu kamu. Jadi kita mesti bantu agama Allah. Agama Allah mesti kita bantu. Nabi dahulu seorang diri, terus diajak sahabat-sahabat, sehingga hadirin mulia orang berbondong-bondong masuk Islam, orang berbondong-bondong amalkan Islam. Nah, begitu juga kita nih hadirin mulia, mesti kita mulai dari diri kita, keluarga kita, muhala masjid kita, hadirin mulia. Kita buat suasana agama. Nanti hadirin mulia, Allah akan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pelihara keluarga kamu sebagaimana Allah pelihara keluarga Nabi Ibrahim AS. Allah akan jaga 11 keturunan kamu, kata para masyayikh kita hadirin mulia. Jadi kalau dakwah ini kita jadikan masuk ke kita. Jadi dakwah ini bukan hanya sebatas hadirin mulia sampai mati, tidak, sampai hari kiamat. Terus dilanjutkan. Dakwah ini terus, tidak akan pernah berhenti. Dakwah ini terus hadirin mulia. Maka oleh itu menggunakan Allah SWT, beruntunglah orang yang kenal dakwah, dan lebih beruntung lagi orang yang berkorban, banyak berkorban dalam dakwah, dan lebih beruntung lagi hadirin mulia orang mati dalam dakwah. Marti. Dakwah sampai mati. Insyaallah. Maka hadirin mulia, insyaallah siapa yang siap Pak? Ya, berangkat ke negara jauh FIB seluruh alam hadirin. Kita niatkan. Nabi SAW bersabda, wajib setiap orang beriman itu 2 niat. Ini wajib hukumnya kepatuhan. Wajib niat. Pertama, niat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, niat berangkat ke tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji. Ini hukumnya fardu ain. Niat wajib memperjuangkan agama, hukumnya wajib. Niat kita memperjuangkan agama dan keluar apa? Dan berangkat ke Palestina, Baitullah, yaitu tanah suci Mekah menunaikan Palestina. Insyaallah. Siapa siap? Kes besok. 1. Allah, 2, 3, 4. Tengah dulu. Kadang ke sahabat tengah, kadang sama bola Tuhan, dulu lah. Kita dulu.